Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Serta yang kedua bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabatku semuanya, pecinta lantaran SMTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat dipertemukan kembali melalui channel YouTube lantaran SMTV dengan tiada halangan suatu apapun. Dan pada pertemuan kali ini saya akan kembali mengajarkan tata cara doa yang benar, ya, cara memohon sama Allah itu yang benar, dan insya Allah tidak akan pernah rugi. Dan yang ada pasti untung, ya. Kalau berdoa dengan cara saya, insya Allah nggak ada ruginya dan pasti untung, ya. Jadi nggak akan mengecewakan hajat saudara-saudariku semuanya dimanapun Anda berada. Baik saudaraku, tidak usah berlama-lama, ya. Saya di sini akan mengajarkan tentang tata cara ya doa yang benar. Apapun itu doanya, apapun itu hajatnya. Misalkan itu hajat masalah asmara, ya, misalkan cowok suka sama cewek atau cewek suka sama cowok, ya, selain mengamalkan ajian atau mengamalkan wirid-wirid itu, nanti di akhir wiridnya, di akhir mantranya atau ajiannya, ya, itu kita mohon sama Allah, kita berdoa sama Allah. Berdoanya bagaimana yang benar, Gus? Ya, ini saya kasih cara, ya. Seandainya semuanya sudah selesai, saudaraku, ritualnya, ya, wiridnya, ya, sudah selesai, lalu mengangkat tangan mohon berdoa sama Allah. Misalkan ini yang cowok, ya, misalkan yang cowok suka sama cewek, ya, berdoanya sama Allah, ya Allah, saya mencintai si A. Kalau si A atau si dia itu baik untuk saya, dunia dan akhirat saya, dan membawa manfaat dalam hidup saya dan keluarga saya, tolong ya Allah, bukakanlah pintu hatinya. Bukalah pintu hatinya supaya dia mencintai saya seperti saya mencintai dia. Tapi seandainya, ya, seandainya dia bukan yang terbaik untuk saya dan hanya akan mendatangkan madorot untuk saya dan keluarga saya, dan bukan yang terbaik dunia akhirat saya, tolong jauhkanlah dia dan cabutlah rasa cinta ini untuk dia ya Allah, dan gantilah dengan wanita yang lain yang lebih baik menurut Engkau, yang Engkau ridhoi dan yang baik untuk saya dan keluarga saya, dunia dan akhirat saya, sesuai yang Engkau ridhoi. Itu saudaraku. Yang cewek juga seperti itu, mohon sama Allah, ya, ya Allah, saya cinta sama Mas siapa gitu, ya, misalkan Mas B, ya, saya suka sama Mas B, ya Allah, seandainya dia bisa menjadi imam yang baik buat saya dunia dan akhirat saya, ya, bisa menuntun ke jalanmu yang benar, bisa bermanfaat untuk hidup saya dan keluarga saya, maka dekatkanlah Mas B, gitu saudaraku, ya. Dan bukalah pintu hatinya supaya dia mencintai saya seperti saya mencintai dia. Tapi sebaliknya ya Allah, jika dia bukan yang terbaik untuk saya, dia tidak membawa manfaat dalam hidup saya dan hanya akan mendatangkan fitnah, madorot, dan tidak baik untuk dunia akhirat saya dan keluarga saya, tolong jauhkanlah dia dari hidup saya dan cabutlah rasa cinta ini untuk dia dan gantilah dengan pria lain yang Engkau kehendaki. Nah, untuk rezeki juga seperti itu, saudaraku, ya. Jadi misalkan saudaraku punya keinginan, ya, pengen punya mobil atau pengen punya motor, mohon sama Allah, ya Allah, saya pengen punya mobil merek ini, tipe ini.
seandainya mobil itu bisa saya dapatkan lalu bermanfaat untuk diri saya ya Allah, dan keinginan saya ini Engkau ridhoi, maka wujudkanlah doa hamba ya Allah. Saya ingin memiliki mobil itu. Tapi seandainya mobil tersebut nantinya hanya akan menjadikan saya sombong, menjadikan saya riak, dan tidak membawa manfaat dalam hidup saya, tolong ya Allah jangan kabulkan dan gantilah dengan yang lain. Gitu saudaraku. Jadi mohon sama Allah itu dengan hati yang lapang, dengan hati yang ikhlas, ya. Jangan seakan-akan kita memaksa Allah, ya. Kita tuh hanya seorang hamba, jadi jangan memaksa Allah, saudaraku, ya. Kalau enggak dia enggak ya Allah, kalau enggak dia enggak bisa ya Allah, tolong ya Allah, bagaimana caranya, bukalah pintu hatinya untuk saya. Tapi kalau dia bukan yang terbaik untuk Anda, nanti setelah benar-benar Allah mengabulkan dia cinta sama Anda, nanti di dalam rumah tangga Anda, di dalam hubungan Anda hanya akan terjadi cekcok setiap hari, rezekinya seret dan lain sebagainya, kan malah rugi saudaraku. Jadi supaya nggak rugi ya itu, mohonnya seperti tadi ya, kalau memang dia yang terbaik, dunia akhiratnya membawa manfaat hidupnya, hidup kita ya misalkan ya. Ya tolong minta sama Allah suruh mendekatkan. Tapi seandainya dia membawa madorot dalam hidup kita, ya nanti hanya akan mendatangkan fitnah untuk hidup kita dan keluarga kita ya. Minta ganti yang lain yang lebih baik. Dan insya Allah saudaraku, kalau pilihan Allah tidak akan salah. Karena memang manusia itu bisanya hanya berusaha, ya, berencana. Tapi semua ketentuan hanya di tangan Allah. Makanya saya tidak pernah bosan mengingatkan kepada saudara-saudariku semuanya, dimanapun Anda berada, ya, perbaiki hubungan Anda dengan Allah, ya. Gak usah bingung ke sana kemari, cari orang pintar, cari kiai, cari ustadz, minta barokah, minta ini itu. Bagi Anda yang masih punya orang tua, datangi orang tua Anda, karena ridho Allah ada di ridho orang tua. Ya, kalau orang tua ridho, ibu ridho, Allah ridho. Gitu saudara. Nggak usah bingung nyari ke sana kemari. Ya, kalau mau mengamalkan doa, datang ke kiai atau ke ustadz minta amalan doa itu nggak apa-apa. Minta amalan yang bagus-bagus tuh nggak apa-apa. Ya, minta amalan lalu diamalkan dan minta ridhonya orang tua, abah atau umi, bapak atau ibu. Saya mengamalkan amalan ini dari Pak Kiai sana, ya, saya punya hajat seperti ini, tolong bantu doa, mohon sama Allah supaya hajat saya tercapai. Istimewa saudaraku, bener istimewa. Dan bagi saudara-saudariku yang orang tuanya sudah nggak ada, ya, kita sebagai orang muslim sesuai keyakinan saya, ya, sesuai mazhab saya, ya, yang saya anut sampai detik ini, ya kirim doa, ya, minimal ya habis sholat lah dikirim Al-Fatihah, didoakan yang baik, semoga diampuni dosa-dosanya dan meninggal atau wafat dalam keadaan husnul khotimah. Nanti setiap malam Jumat paling kagak ya yang deket didatengin makamnya, dibersihin. Itu cara membuktikan kita berbakti kepada orang tua. Dan yang orang tuanya masih ada jangan disia-siakan, saudaraku ya. Jadi bahagiakan orang tua kita, bikin beliau itu tersenyum, bikin orang tua kita itu bahagia. Jadi setiap kita mau mengamalkan hajat, apapun hajatnya yang baik-baik itu ya, yang urusannya dengan kebaikan, pokoknya minta ridhonya orang tua. Insya Allah kalau orang tua bilang amin, ya, bilang amin, laksanakan. Tidak akan lama insya Allah, Allah akan membukakan jalan, membukakan pintu terkabulnya doa, saudaraku. Dan ada juga yang masih bertanya ini ya, sekalian saya jawab di sini, lebih baik itu amalan apa toh Gus yang diamalkan biar lebih mustajabah? Soal amalan itu semuanya sama saja, saudaraku ya. Yang penting Anda yakin, mintanya sama Allah, jangan sama yang lain, jangan main ke dukun, jangan bawa pusaka, jangan membawa keris dan lain sebagainya. Udah itu buang kalau ada yang punya, ya. Misalkan dikasih sama orang yang ngaku kiai, ngaku ustadz, ngaku apapun, ngaku Gus ya, dikasih pusaka, kasih raja, kasih macam-macam, itu buang aja, itu nggak ada manfaatnya,
ya, itu hanya akan menjerumuskan Anda ke jurang kemusyrikan. Minta langsung sama Allah ya. Kalau yang lebih menenangkan hati ya, dan yang seringkali saya sampaikan yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah, yaitu wiridnya itu pakai sholawat ya. Jadi kalau orang baca sholawat itu mau ikhlas nggak ikhlas, mau dalam keadaan seperti apapun, pasti diterima oleh Allah. Karena salah satu amalan yang istimewa itu adalah sholawat, saudara ya. Karena Allah juga bersolawat kepada Nabi, para malaikat juga bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi sholawatnya diperbanyak, istighfarnya diperbanyak ya, tasbihnya diperbanyak, supaya kita menjadi golongan orang-orang yang bertakwa, golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Fasabih bismi rabbikal adzim ya, di surat Waqiah itu, maka bertasbihlah kepada Allah dengan menyebut nama Allah yang Maha Agung. Begitu saudaraku ya. Semoga pertemuan kali ini walaupun singkat dan sepertinya nggak jelas juga ya, tapi semoga bermanfaat saudaraku ya. Tolong yang mau diamalkan tata caranya seperti itu. Dan jangan lupa kalau mau hajat, mau wirid, mau apa itu ya, sesuci dulu ya. Jadi wudhu dulu, bersihkan hadas kecilnya, hadas besarnya, jangan sampai ada hadas kecil, hadas besar. Kita wudhu, setelah wudhu kita sholat hajat 2 rakaat. Kalau perlu ya tambah lagi dengan sholat taubat ya, sholat taubat. Lalu nanti ada wasilah Fatihah juga di situ, dan sebelumnya juga dibuka dengan syahadat ya. Jadi setelah salam, assalamualaikum ya, misalkan setelah sholat hajat 2 rakaat kita langsung mau wirid. Setelah salam selesai ya, kita membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah itu 3 kali, lalu membaca istighfar 3 kali. Setelah itu membaca wasilah Fatihah kalau yang hafal, kalau yang bisa ya. Kalau yang nggak bisa ya langsung wirid nggak apa-apa, yang penting intinya nanti di akhir itu doanya yang benar seperti yang saya ajarkan tadi. Insya Allah tidak akan pernah ada ruginya saudaraku ya. Jadi begitu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan yang masih mikir mahar itu ada yang sering juga kontak saya ya, maharnya berapa, nggak ada mahar-maharan di sini ya, semuanya sudah saya gratiskan saja. Maharnya pakai subscribe aja, pakai like aja udah cukup, pakai komentar yang bagus ya. Misalkan ada kekurangan dalam kata-kata saya ya, saya mohon saudaraku semuanya ya, karena saya di sini juga masih sama-sama bertolabul ilmi, masih belajar. Kita sama-sama belajar bersama bagaimana caranya mengharap ridhonya Allah ya. Tolong saya diingatkan ya, tolong saya ditegur. Gus atau Mas atau Pak silakan menyebut saya, atau langsung Hadi gitu juga nggak apa-apa ya. Langsung Hadi, kata-katamu yang ini, menit ini, detik ini sampai sini keliru, yang benar seperti ini. Demi Allah saya tidak akan tersinggung saudaraku. Saya malah bersyukur, saya malah senang jika ada kesalahan dalam kata-kata saya lalu diluruskan oleh saudara-saudariku. Dan terima kasih sekali saudaraku ya, sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita berjumpa kembali di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe ya, di subscribe dulu biar besok kalau ada video baru nggak ketinggalan ya. Insya Allah saya tetap akan membahas, tetap fokus kepada media dakwah ya, media dakwah Islam dan doa-doa mustajabah. Bagaimana tata caranya berdoa yang benar seperti yang saya sampaikan, dan lafal-lafalnya doa itu seperti apa. Nah nanti kita tetap akan terus membahas. Semoga kita semua diberi panjang umur yang manfaat dunia wal akhirah, diberikan rezeki yang manfaat, rezeki yang barokah, rezeki yang melimpah buat bekal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya, kebersamaannya. Segala kekurangan saya, kekhilafan kata-kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.